Aroma tak sedap menyeruak di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jati Makmur, Jakarta Timur Minggu 30 Oktober lalu. Pembunuhan sadis disertai mutilasi berhasil diungkap polisi setelah polisi menerima informasi. Sofyan Lubis, lelaki parubaya yang berprofesi sebagai supir angkot, dibunuh dan dimutilasi oleh Riko Lesmana Saragi yang masih terhitung kerabatnya sendiri. Pada hari Rabu kemarin itu kita mendapat informasi dari Kasat Reskrim Bekasi Kota bahwa ada diamankan pelaku pembunuhan yang diduga melakukan mutilasi dan menguburkan jenazahnya di wilayah Cipayung. Jadi karena ada dua lokasi, yaitu TKP di Pondok Gede dengan di Cipayung, sehingga dari proses koordinasi dari Polres melimpahkan penanganannya ke kami. Pembunuhan Sofyan Lubis awalnya berlatar belakang hutang piutang. Masalahnya berawal ketika keduanya sedang mangkal dan menunggu penumpang angkot di Jalan Raya Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Saat itu Riko sedang kepepet. Ia butuh uang. Riko kemudian menagih uang yang pernah dipinjamkannya kepada Sofyan. Namun Sofyan belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Ia berdalih belum ada uang yang didapat. Cekcok mulut di antara mereka tak terelakkan. Cekcok berlanjut hingga ke rumah kontrakan Sofyan. Menurut polisi, Riko tersinggung atas kata-kata Sofyan yang dianggap menghinanya. Riko pun kalap dan memukul kepala Sofyan menggunakan potongan besi. Sofyan tersungkur. Melihat Sofyan tergeletak, Riko pun panik. Ia segera membawa Sofyan ke rumah kontrakan Riko di Kampung Keramat, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, menggunakan taksi online. Setiba di kamar kontrakan, kepanikan Riko bertambah. Ia melihat Sofyan sudah tidak bernyawa lagi. Kepanikan pun kian memuncak. Riko kemudian memanggil Rudi Hartono, sahabatnya, untuk membantu mengangkat dan menguburkan jasad Sofyan di bagian ruang dapur kontrakannya. Sebelum dikuburkan, Riko terlebih dahulu memutilasi jasad Sofyan hingga 16 bagian. Tujuannya agar memudahkannya saat mengubur. Jasad Sofyan yang telah dimutilasi akhirnya dikuburkan dan dicor semen. Kejadian ini berawal dari kejadian hari Senin tanggal 24 Oktober, di mana si pelaku ini mendatangi korban di Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Ini dengan maksud untuk menagih honor bayar penjaga kos-kosan yang pelaku. Tetapi oleh korban ini karena dikata-katai kasar, kemudian dimarah-marahi, termasuk menurut pengakuan pelaku terakhir katanya diungkit-ungkit masalah hutang ibunya. Ini alibi dari pelaku, sehingga pelaku emosi memukul korban. Pukulan pertama dengan menggunakan tangan, yang kedua dengan besi stainless kursi roda korban, sehingga korban langsung jatuh. Tak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya gagal juga. Demikian juga dengan pembunuhan Sofyan Lubis. Meski dikubur dengan cara dicor semen, namun akhirnya terungkap juga. Terungkapnya pembunuhan sadis di Kampung Keramat Setu, Cipayung, Jakarta Timur berawal dari pengakuan istri Riko, sang pembunuh, kepada kakak Sofyan yang sedang mencari-cari sang adik lantaran lama tak bertemu. Apalagi ditambah munculnya aroma tak sedap yang berasal dari kamar kontrakan Riko. Kakak Sofyan kemudian melaporkan dugaan atas pembunuhan Sofyan kepada polisi. Polisi pun bergerak cepat, dan pembunuhan atas Sofyan Lubis pun terungkap. Polisi kemudian menangkap Riko Lesmana Saragi. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap Rudi Hartono. Meski Rudi Hartono hanya membantu menguburkan jasad Sofyan Lubis. Dari tangan Riko, polisi menyita sepotong pipa besi yang digunakan untuk menganiaya Sofyan Lubis hingga meregang nyawa. Korban ini sudah 1 minggu tidak kelihatan di rumah. Kemudian dari pihak keluarga menaruh kecurigaan dengan pelaku, karena yang terakhir bersama korban ini adalah pelaku, karena memang masih ada hubungan keluarga mereka, hubungan sepupu. Ini
keluarga korban kemudian melaporkan ke pihak Polsek Pondok Gede, kemudian menyebutkan yang diduga pelaku adalah inisial SLR, kemudian diamankan. SLR ditanya, diinterogasi dan mengaku dia telah membunuh dan memutilasi korban dan menguburkan di wilayah Cipayung. Kalau pengakuan dari pelaku ini karena dia panik. Jadi dari Pondok Gede ini dia tidak bisa menentukan, pelaku ini tidak bisa menentukan apakah korban sudah meninggal atau masih pingsan. Kemudian dia menyewa Grab untuk dibawa ke Cipayung di kontrakannya, di kontrakan pelaku. Pada saat di Cipayung, korban tidak kunjung bangun karena alasannya panik. Kemudian dia minta tolong temannya untuk menggali lubang di lokasi kontrakan di sebelahnya, berjarak kira-kira ada satu rumah lagi dengan rumah kontrakan pelaku. Pada saat temannya pelaku ini menggali lubang, SLR ini memutilasi korban. Pengakuan dia menjadi 13 bagian, tetapi setelah kita temukan kemarin ada 14 bagian tubuh. Jadi kita jerat dengan 338 dan dicontohkan dengan 340 dengan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Untuk temannya yang membantu itu? Yang membantu kita kenakan pasal ini, tambahkan pasal 551 ke 1. Cekcok mulut berujung maut. Tidak cukup membunuh dengan pukulan besi. Tubuh Sofyan pun dimutilasi. Fakta baru kami temukan di tempat penemuan tubuh Sofyan yang terpendam di dalam semen. Tetaplah di Cakrawala Kriminal. Oke. Tanya saya. Tapi abang lihat fisiknya gimana? Fisiknya berdarah sih robek. Udah di kelas. Jidat juga robek. Oke. Kalau nggak salah ada 3 saya dipasang lagi. Kaki sini, kaki sini. Tapi masih sempat mata kelihatan atau Mata udah berapa? tutup. Udah nggak sadar. Mulutmu, harimaumu. Begitulah kata pepatah. Mendengar kata-kata yang menyakitkan dari mulut Sofyan Lubis, Riko pun naik pitam. Potongan besi ia pukulkan ke Sofyan. Sofyan pun tumbang dan tewas. Demi menutupi perbuatannya, Riko akhirnya memutilasi jasad Sofyan dan menguburkannya dengan cara dicor semen di ruang dapur rumah kontrakannya di Cipayung, Jakarta Timur. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peristiwa itu terjadi, tim Cakrawala Kriminal pun meluncur ke lokasi kejadian. Sore Pak, apa kabar? Kasus Sofyan itu tuh, yang kos-kosan ya, katanya dibawa dari temannya si Riko. Kan yang namanya si Lubis. Iya si Riko Rubis. Lubis, Iya. panggilan di sini sih ya kelewatan Lubis. Bapak tahu? Hah? Bapak kenal dia? Ya kan kadang-kadang ngobrol. Oh, Ya, kan bukan sana itu. kos-kosannya dekat sebelah sini ya? Nasi goreng ya? Ya nasi goreng itu kan. Oh, gitu. Dari situ. Itu memang kos-kosan Pak ya situ? Iya. Kos-kosannya si Sofyan? Dia baru bulan-bulan ini aja. Oh baru bulan-bulan ini. Kami pun masuk dan bertemu dengan Khairul, pemilik rumah kontrakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Khairul, Pak. Saya Raffles dari Cakrawala Antv. Iya. Boleh maaf nanya sedikit ganggu waktunya nih Mas Khairul. Iya. Pengakuan si korban katanya Betul. jam 8. Jam 8-an. Kalau jam 8 istri saya udah bangun. Iya, Istri istri udah saya bangun. juga bangun. Kalau pasti kalau misalnya ada pemukul atau apa, Kedengeran kan? mungkin kedengeran. Saat cekcok nggak kedengeran sama sekali. Enggak. Nggak dengeran. Kalau diangkat si korban itu sekitar jam 10.45 Sampai jam 11. 10.25. Saat abang melihat korban ngangkat, ada kecurigaan nggak? Nggak ada, saya baru
Tanya aja. Itu Lubis kenapa? Oke. Coba tanya. Tanya saya. Tapi abang lihat fisiknya gimana? Fisiknya berdarah sih ngerobek. Udah di kelas. Jidat juga robek. Oke. Kalau nggak salah ada 3, saya lupa. Saat itu Khairul sempat curiga ketika Riko meminta tolong untuk membantu membopong Sofyan ke dalam mobil. Ia melihat kondisi Sofyan Lubis tidak sadarkan diri. Matanya tertutup dan mulut tertutup masker. Nggak ada kecurigaan abang saat setelah diangkat gitu? Baru enggak atau gimana? Saya mulai pas, aduh ini benar nggak ya? Ini orang hidup apa mati gitu? Gitu. Pas digotong itu. Iya, Pas setelah pergi dari sini. pas udah pergi dari sini. Soalnya pas yang saya curiga itu ketika dia tutup pintu mobil, kan ditaruh di tengah. Mobil apa Xenia itu Sini ya. Kereta. ditaruh, terus saya bilang, bang jangan digituin lah kakinya, kasihan itu. Kepalanya kebentur, kebentuk itu ditepuk dikit, orangnya dorong masuk. Abang sampai mati seperti itu ya? Iya. Kasihan itu. Karena pikir masih hidup ya. Iya, Iya. saya orang mikir masih hidup. Orang dia kan bilang mau bawa ke rumah sakit. Ternyata Sofyan Lubis saat itu tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan ke kontrakan Riko di Kampung Keramat Cipayung, Jakarta Timur. Di sanalah tubuh Sofyan dimutilasi dan dikuburkan dengan cara dicor semen. Tim Cakrawala pun menuju ke Kampung Keramat Cipayung, Jakarta Timur. Kami pun mencoba menggali informasi dari warga sekitar. Tapi pas saat kejadian, Bapak Nggak tahu. nggak ada yang tahu semua itu? Nggak tahu semuanya. Nah, itu kan istrinya yang laporan. Istrinya di mana tinggalnya? Di sini juga. Di kontrakan itu juga. Kontrakan juga. Istrinya bau kali ya? Mungkin. Kecium bau. Nah, rumah ini udah tingkat nih. Kebauan bau bangkai beberapa hari nyariin nggak? Di situ? Iya. Siapa, Rumah Pak? Gasono juga kan berbauan juga bau bangkai. Iya, makanya yang atas ini yang tingkat deh. Kalau ini bau gitu. Itu rumah siapa Pak yang tinggal? Itu rumah Pak Samsul. Samsul ya. Belakangnya itu berarti ya. Belakang. Ada di Sekarang. belakang lagi, belakang sononya rumah Batak itu. Dia cium bau juga. Bau apalagi itu pas dapurnya, belakang dapur persis. Disinilah kontrakan pelaku Riko, dan di sebelah sana di mana Riko membawa korban dan menanam korban dengan semen. Dan masih sekarang masih sedikit tercium bau-bau yang menyengat. Penelusuran kami lanjutkan untuk mencari tahu bagaimana kondisi jasad Sofyan Lubis saat lubang maut bercor semen dibongkar. Kami menemui Dali, ketua RT setempat yang turut menyaksikan saat potongan tubuh Sofyan dievakuasi. Masuk tapi cuma ngeliat ini aja, semen ada di depan pintu kamar mandi itu ada plesteran baru. Ya sekitar 40 kali sinilah, 40 sentian kali 50 lah, sekitar itulah. Nggak begitu gede sih, dalamnya juga 40 senti lah, sekitar 45 senti lah. Yang saya lihat ya cuma satu yang ketinggalan itu ya, kaki yang sepotong itu kan ketinggalan. Kan sempat korban di box itu, ditutup batu di sebelahnya itu nggak jauh dari lubang itu, tapi satu lubang agak di lubang tutup batu kali congkel. Iya ada, dia yang ngasih tahu coran dibongkar sama orang sini, tutup batu, ada kaos, ada kain gitu ya, dibuka. Saya udah ngenahan dah, udah keluar aja. Kasus mutilasi seperti yang dilakukan Riko terhadap Sofyan saudaranya memang bukan hal baru. Sebut saja kasus pembunuhan yang dilakukan Ferry Idam Heriansah di Jombang, Jawa Timur beberapa tahun lalu. Pertanyaannya, benarkah mutilasi dilakukan hanya untuk menghilangkan jejak? Nantikan Cakrawala Kriminal sesaat lagi.
Jadi kalau kita menemukan mayat dan mayat itu termutilasi hanya bagian tertentu saja, misalkan bagian genitalianya atau bagian telinga atau bagian lidah, hanya bagian itu saja, ada kemungkinan bahwa si pelaku memutilasi mayat tersebut karena memang dendam yang dia miliki terhadap korban tersebut. Pembunuhan disertai pemotongan tubuh korbannya atau mutilasi memang bukan kali ini saja. Demikian juga pembunuhan yang berlanjut dengan cara mengecor tubuh korbannya untuk menghilangkan jejak. Sebut saja kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferry Idam Heriansyah alias Rian asal Jombang, Jawa Timur 2008 lalu. Bahkan Rian lebih sadis. Ia tidak hanya membunuh satu, tapi belasan orang dengan motif ekonomi. Setelah membunuh para korbannya, Rian kemudian memutilasi dan menguburnya di belakang rumahnya. Rian selanjutnya mengambil barang-barang berharga milik para korban. Sementara pembunuhan yang disertai dengan mengecor tubuh korbannya demi menghilangkan jejak juga beberapa kali terjadi. Di antaranya yang terjadi di Surabaya tahun 2014 lalu. Nur Hawi, seorang pekerja bangunan di kawasan perumahan elit Dharma Husada Indah Surabaya, ditemukan tewas dan terkubur di garasi rumah yang sedang dikerjakannya. Ia tewas dibunuh oleh temannya sendiri, Nur Hadi Santoso, akibat dendam. Dendam berawal saat korban dan pelaku bekerja lembur. Saat itu pelaku tanpa sengaja tersandung kabel lampu penerangan, hingga lampu padam. Korban marah kepada pelaku dan memukulinya. Dendam pun tersimpan di hati pelaku hingga kesempatan datang. Saat korban lengah, pelaku menghantamnya menggunakan paving block beberapa kali hingga korban roboh. Untuk menghilangkan jejak, tubuh korban dikubur dan dicor semen. Sementara untuk mengelabui orang lain, pelaku menutupinya menggunakan paving block. Di balik pembunuhan yang disertai mutilasi dan mengubur tubuh korban dengan cara dicor semen, seperti yang dilakukan tersangka Riko, ternyata tidak hanya demi menghilangkan jejak. Salah satunya, memutilasi hanya bagian tertentu dari tubuh korban akibat dendam sang pembunuh. Jadi kalau mutilasi itu memang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa pelaku ini memutilasi korbannya karena ingin menghilangkan jejak. Itu yang biasanya sering diteorikan begitu ya, bahwa pelaku yang memutilasi korban adalah mereka ingin bahwa jejak daripada tindakan kejahatannya ini tidak kemudian dapat diketahui oleh orang-orang lain gitu, sehingga mereka melakukan mutilasi. Itu kemungkinan yang pertama. Dan pilihan untuk mutilasi ini juga harus diwaspadai. Apakah dia melakukan copycat atau peniruan ya dengan kasus-kasus yang mungkin dia pernah lihat lewat televisi atau dia pernah baca lewat koran. Ini juga hati-hati karena bisa menjadi salah satu referensi gitu bagi orang yang bertindak jahat ya untuk kemudian melakukan copycat. Kita membilangnya adalah copycat crime gitu ya, atau kejahatan yang meniru. Nah, masalah yang kedua adalah mutilasi itu dilakukan karena memang dia punya dendam psikologis tertentu kepada si korban. Jadi kalau kita menemukan mayat dan mayat itu termutilasi hanya bagian tertentu saja, misalkan bagian genitalianya atau bagian telinga atau bagian lidah, hanya bagian itu saja, ada kemungkinan bahwa si pelaku memutilasi mayat tersebut karena memang dendam yang dia miliki terhadap korban tersebut. Kepribadian pelaku secara ilmu jiwa juga sangat berpengaruh dalam kasus mutilasi. Manakala dendam sudah memuncak, pelaku pun akan melampiaskan dendamnya ke tubuh korban. Jadi ketika kasus ini memang tidak hanya membunuh tapi juga diikutsertakan dengan mutilasi, ini biasa ada dua ya, dikategorikannya. Yang satu karena ingin menghilangkan jejak sehingga dia tidak bisa atau sulit diidentifikasi korbannya. Tapi satu lagi ada karena memang kepuasan secara pribadi di mana dia tidak cukup hanya membunuh tapi juga memutilasi korbannya sehingga ada kepuasan yang timbul dalam dirinya sehingga merasa amarahnya itu bisa tersalurkan atau rasa dendamnya itu bisa lepas. Nah, ini yang menurut saya memang sangat tergantung dari kasus dan kepribadian pelaku itu sendiri. Dendam memang bagaikan perkalian. Sekali kita memberi,
maka orang lain akan memberinya 2 kali. Demikian seterusnya hingga dendam menjadi ribuan, bahkan jutaan kali lipat. Namun dendam akan hancur dengan satu kata, maaf. Maaf yang tulus dan ikhlas.